warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi sunnah versus bid'ah. Berikut pemaparan materi dari kami. Sunnah. Pengertian sunnah. Secara etimologis atau bahasa, kata sunnah adalah jamak dari kata sunnah. Sunnah sesuatu berarti jalan sesuatu. Sunnah Rasulullah SAW berarti jalan Rasulullah SAW, yaitu jalan yang ditempuh dan ditujukan oleh beliau. Sunnatullah dapat diartikan jalan hikmahnya dan jalan mentaatinya. Contoh firman Allah SWT dalam surat Al-Fatah ayat 23 yang berbunyi, "Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu. Demikianlah hukum Allah, yakni ketetapan Allah senantiasa menolong orang-orang yang beriman dan membinasakan orang-orang yang mendustakannya." Adapun sunnah secara terminologis atau istilah yang disimpulkan oleh para ulama ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan atau hadis, aksi atau perbuatan, maupun determinasi atau pengakuannya. B. Penggolongan sunnah. Sunnah digolongkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, sunnah qauliyah, yaitu sunnah Nabi yang hanya berupa ucapannya saja, baik dalam bentuk pernyataan, anjuran, perintah cegahan, maupun larangan. Yang dimaksud dengan pernyataan Nabi di sini adalah sabda Nabi dalam merespon keadaan yang berlaku pada masa lalu, masa kininya, dan masa depannya. Kadang-kadang dalam bentuk dialog dengan para sahabat atau jawaban yang diajukan oleh sahabat atau bentuk-bentuk lain seperti khutbah. Contohnya, Rasulullah SAW bersabda, "Segala amal itu mengikuti niat." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, sunnah fi'liyah, yaitu sunnah Nabi yang berupa perbuatan Nabi yang diberitakan oleh para sahabat mengenai soal-soal ibadah dan lain-lain, seperti melaksanakan sholat manasik haji dan lain-lain. Contohnya, Rasulullah SAW bersabda, "Bersolatlah kamu sebagaimana kamu melihatku sholat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ulama usul fikih menetapkan bahwa pekerjaan yang masuk urusan tabiat seperti duduk, berdiri, makan, minum, dan sebagainya, apabila Nabi mengerjakannya, maka menunjuk kepada kebolehan pekerjaan itu untuk Nabi dan untuk umatnya. Ke sunnah takririyah, yaitu sunnah Nabi yang berupa penetapan Nabi terhadap perbuatan para sahabat yang diketahui Nabi tidak menegurnya atau melarangnya, bahkan Nabi cenderung mendiamkannya. Sunnah takririyah adalah sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang berupa takrir atau ketetapan, yaitu membenarkan atau tidak mengingkari sesuatu yang diperbuat oleh sahabat di hadapan Nabi SAW atau diberikan kepada beliau, lalu beliau tidak menyanggah atau menyalahkan serta menunjukkan bahwa beliau menyetujuinya. Contohnya, sabda Nabi SAW, "Janganlah seorang dari kamu bersolat melainkan di Bani Quraidah." Sebagian sahabat memakai hadis ini dari zahirnya. Karena itu mereka tidak mengerjakan sholat asar sebelum sampai di Bani Quraidah. Sebagian yang lain berpendapat bahwa yang dimaksud Nabi ialah bersegera pergi ke sana. Karena itu mereka mengerjakan sholat asar pada waktunya sebelum sampai di Bani Quraidah. Berita mengenai 2 perbuatan sahabat ini sampai kepada Nabi. Beliau berdiam diri, tidak berkata apa-apa. Bid'ah. Pengertian bid'ah. Bid'ah secara bahasa berasal dari akar kata dalam bahasa Arab bid'ah, artinya mengadakan atau membuat sesuatu yang baru. Adapun dalam istilah secara syara, pengertian bid'ah adalah cara baru dalam perkara agama yang serupakan syariat yang dikerjakan orang dalam maksud berlebih-lebihan dalam beribadah serta mengharap pahala tanpa adanya dalil
dalam syariat atau contoh dari Rasulullah SAW. Banyak yang saling tuduh bid'ah karena perbedaan cara ibadah, padahal yang mereka tuduh bid'ah sebenarnya hanyalah perbedaan mazhab atau perbedaan ulama dalam masalah fikriyah, seperti masalah terjemah khutbah, kunut, menggerakkan jari dalam tahiyat, bilangan tarawih, dan lain-lain. Jika kata bid'ah disebut, maka yang dimaksud bisa dua kemungkinan. Yang pertama adalah bid'ah lugawiyah, bid'ah secara bahasa, atau bid'ah syariah, bid'ah secara syariat. 1. Bid'ah lugawiyah. Yang dimaksud dengan bid'ah lugawiyah secara bahasa, hal baru yang belum pernah ada sebelumnya, baik berupa hal baik atau hal yang buruk. Berhubungan dengan hal duniawi seperti alat-alat komunikasi dan transportasi modern, atau yang berhubungan dengan masalah agama seperti pembukuan Al-Quran, hadis, dan lain-lain. Semuanya bisa dikatakan bid'ah jika dilihat dari segi bahasa. Oleh karena itulah Sayyidina Umar berkata mengenai sholat tarawih berjamaah, "Ni'matul bid'ati hadi." Inilah sebaik-baiknya bid'ah. Ini karena dulunya Rasul dan para sahabat melakukan sholat tarawih sendiri-sendiri. Jadi adanya sholat tarawih dilakukan dengan teratur dalam satu imam merupakan satu bid'ah atau hal baru di masa ini. 2. Bid'ah syariah. Maksud dari bid'ah syariah adalah makna bid'ah dipandang dari kacamata syariat. Sebagai perbandingan, makna sholat secara bahasa artinya adalah doa, sedangkan makna sholat secara syariat adalah perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ini menunjukkan ada beda antara makna bahasa dan makna syariat. Secara bahasa, makna bid'ah adalah hal baru yang belum pernah ada sebelumnya, baik hal baru itu terjadi di masa Rasulullah atau sesudahnya. Namun, jika ditinjau dari syariat, bid'ah adalah hal baru yang tidak ada di masa Rasulullah SAW. Namun, hal ini butuh kepada tinjauan syar'i untuk menentukan boleh atau tidaknya. Semua hal itu ada setelah Rasulullah SAW dan bertentangan dengan kandungan Al-Quran dan Al-Hadis. Itulah bid'ah yang tidak boleh dilakukan. Sedangkan hal baru setelah zaman Rasulullah yang masih berenang di bawah nas Al-Quran dan Al-Hadis, maka bid'ah tersebut boleh dilakukan. Bid'ah inilah yang tidak boleh dilakukan. Sedangkan bid'ah syariat yang baik adalah segala bentuk perbuatan yang masih berlandaskan terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Di bawah naungan firman Allah Subhanahu wa taala, "Waf'alul khaira la'allakum tuflihun." Kerjakanlah kebaikan, maka niscaya kalian. B. Pembagian bid'ah. Bid'ah ditinjau dari segi syariat memiliki dua jenis pembagian. Yang pertama, yang membagi bid'ah menjadi dua macam. Ini seperti apa yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i, Imam Nawawi, dan imam-imam lainnya, yaitu bid'ah dolalah, yaitu hal baru yang bertentangan dengan Al-Quran, hadis, atau ijma, kesepakatan ulama, seperti sholat subuh 3 rakaat atau merubah lafaz azan dan lain-lain. Bid'ah maqbulah, diterima, yaitu hal baru yang berisi kebaikan dan tidak bertentangan dengan syariat. Maka ini tidak ada khilaf mengenai diperbolehkannya, seperti sholat tarawih berjamaah yang merupakan inisiatif Sayyidina Umar. Yang kedua adalah ulama yang membagi bid'ah menjadi 5 macam. Pembagian ini dipopulerkan oleh Imam Izzuddin bin Abdul Salam dan banyak dinukil dalam kitab-kitab mutakirin, yaitu 1. Wajib, seperti belajar ilmu gramatikal bahasa Arab atau nahwu untuk memahami Al-Quran dan hadis. 2. Haram, seperti mazhab Qadiriyah dan lain-lain. 3. Sunnah, seperti membangun lembaga pendidikan dan sholat tarawih berjamaah. 4. Mubah, seperti berjabat tangan setelah sholat. 5. Makruh, seperti menghiasi masjid atau Al-Quran. Metode yang digunakan oleh Imam Izzuddin dalam penggolongan ini adalah dengan meninjau pada kaidah hukum yang telah ada.
Jika hal baru tersebut tercakup dalam kaidah wajib, maka hukumnya wajib. Jika masuk kaidah sunnah, maka hukumnya sunnah. Dan seterusnya, sebagai contoh belajar bahasa Arab, jika bertujuan untuk bisa memahami apa yang wajib dia pahami dari syariat, maka hukumnya pun menjadi wajib. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.